Berjumpa lagi dengan Hari Arifin di sini di channel yang pastinya informatif yang selalu memberikan tutorial, trik juga tips untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ya, 12 jenis kain yang akan saya ulas di video kali ini. Jadi langsung saja ke pembahasan. Selanjutnya yaitu nomor 16 ada kain viskus. Viskus merupakan jenis kain yang dibuat dari serat semi sintetis. Disebut demikian karena bahan viskus tidak murni sintetis, melainkan ada bahan alaminya juga. Viskus sendiri merupakan jenis kain dari rayon. Bahkan kain ini juga kerap disebut rayon karena kesamaan karakteristik yang ada. Selain itu, beberapa orang juga sering menyebutnya viskus rayon. Kelebihan dari viskus adalah harganya yang murah, kemampuan daya serap mumpuni, dan lembut. Selain itu, kain ini juga terlihat jatuh sehingga tampak bagus dan indah saat dikenakan. Akan tetapi, viskus umumnya mudah kusut dan memiliki daya tahan yang kurang, apalagi dalam kondisi basah. Selain itu, perawatan kain ini juga cukup sulit. Agar lebih tahan lama, sebaiknya kain viskus hanya dicuci dengan dry cleaning atau manual. Selanjutnya yaitu nomor 17 ada kain linen. Linen merupakan jenis kain yang dibuat dari rami halus. Linen sebenarnya adalah bagian dari keluarga kain katun. Kain ini memiliki ciri khusus berupa serat benang yang tersusun rapi dan terlihat jelas. Jika dirawat dengan baik, linen dapat bertahan sampai puluhan tahun. Linen juga sangat elastis sehingga tidak akan mudah melar meski direntangkan. Kain ini umumnya digunakan untuk membuat spray. Khusus di negara-negara Eropa, linen sangat disukai untuk membuat pakaian karena karakteristiknya yang cukup istimewa dan berbeda dari kain lainnya. Biasanya kain ini dibuat menjadi celana, rok, gaun, kemeja, dan sapu tangan. Kain ini mempunyai struktur serat yang unik dan terasa sejuk saat digunakan di daerah tropis. Menariknya, kain ini juga dapat menghangatkan saat cuaca dingin. Berbeda dengan jenis kain lain terutama dalam keluarga katun. Linen umumnya akan tampak semakin lembut apabila dirawat dengan baik. Semakin lama dipakai dan dicuci, dalam tanda kutip ya, dengan cara yang benar, pakaian dengan bahan linen biasanya akan semakin nyaman digunakan. Kain ini umumnya dipakai untuk membuat kostum olahraga seperti pakaian basket dan seragam olahraga sekolah. Selanjutnya yaitu kain yang nomor 19 ada kain satin. Satin merupakan permukaan yang sangat licin dan mengkilap. Kain ini tersedia dalam berbagai macam dan harga yang berbeda-beda. Umumnya kain satin dengan harga mahal lebih bisa menyerap keringat dibanding yang dijual murah. Kelebihan yang ditawarkan kain ini adalah tampilannya yang mewah dan elegan. Oleh sebab itu, satin kerap dibuat menjadi pakaian resmi. Selain untuk pakaian, satin juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kerajinan. Sedangkan kekurangan kain satin adalah perawatannya yang cukup memerlukan ketelitian. Agar terjaga kualitasnya, Anda sebaiknya tidak menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Untuk menyetrika pakaian dari bahan satin juga dibutuhkan kehati-hatian. Anda bisa menggunakan kain tipis untuk melapisi bahan satin saat menyetrika. Kain satin juga mempunyai banyak varian, diantaranya yaitu yang pertama ada satin Duchess atau satin bridal. Kain ini disebut satin Duchess atau kain bangsawan karena sering digunakan untuk membuat gaun pengantin mewah layaknya seorang bangsawan. Sifat bahan ini agak berat dan kaku. Selanjutnya yang kedua yaitu ada satin Faconi atau lebih terkenalnya bisa disebut dengan satin jacquard. Memiliki berat dan kualitas bervariasi, kain ini lebih lembut dibanding Duchess. Biasanya satin Faconi atau kain jacquard ini memiliki motif seperti garis-garis, paisley atau lainnya. Jadi motifnya ini agak timbul sedikit ya. Yang ketiga yaitu ada satin slipper. Satin slipper sering digunakan untuk membuat sepatu balet. Ciri khasnya adalah kain cukup unik dan bisa dicelup. Selanjutnya yang keempat yaitu ada satin Delusteret. Berbeda dari jenis lainnya, satin Delusteret adalah peau de soie, tidak berkilau dan memiliki tekstur yang ringan. Yang kelima yaitu ada satin Damas. Keunggulan kain ini adalah adanya pola-pola rumit nan indah. Selain karena dibuat dari sutra,
dan memiliki pola timbul dari bahan velvet. Yang keenam yaitu ada satin cloth. Karena diproses dari wol Prancis yang ditenun dengan teknik satin, kain ini disebut juga satin de laine atau satin wol. Bahannya kuat, awet, dan bercahaya. Kain satin yang ketujuh yaitu satin. Jadi beda ya antara satin dan satin. Satin berbeda dengan satin. Satin menggunakan serat filamen seperti sutra, sedangkan satin menggunakan serat katun atau short step. Namun keduanya ditenun dengan teknik yang sama. Jenis satin yang ke-8 yaitu ada satin KH-Tex. Karena sifatnya sedikit kaku dan tebal, satin KH-Tex lebih tepat digunakan untuk dekorasi furniture, hiasan, atau aksesoris. Selanjutnya, kain satin yang ke-9 yaitu satin Clarissa. Kain ini sangat kaku karena harganya murah. Dengan karakter tipis dan tidak kaku, satin Clarissa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bisa dibuat gorden dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kain satin yang ke-10. Jadi ini kain satin banyak macamnya ya. Jadi tidak hanya memiliki satu jenis saja. Kalau tidak salah, kain satin itu memiliki 12 jenis. Nah, ini yang ke-10. Yang nomor 10 yaitu satin silk atau satin sutra. Berharga relatif murah karena ini sangat lembut. Kain ini sangat lembut, tipis, dan dingin. Warna-warninya pun sangat beragam dan biasanya berjenis doff. Kain satin yang nomor 11 yaitu kain satin velvet atau double satin. Karena dibuat dari kombinasi bahan-bahan kaos, satin velvet 2 kali lebih tebal dari satin biasa dengan karakter jatuh dan berat. Ini kain satin yang terakhir yaitu nomor 12, satin Roberto Cavalli. Inilah jenis satin yang paling mahal dan dibuat dari 2 bahan yaitu satin silk dan double heiken. Selain jatuh, tebal, dan menyerap keringat, dua sisi kain ini memiliki warna sejenis tetapi sedikit berbeda. Untuk kain jenis satin ini sudah ya. Selanjutnya kain Balotelli yaitu kain yang nomor 20. Balotelli merupakan kain dengan tekstur khas kotak-kotak kecil yang membentuk garis-garis. Garis-garis tersebut jika dilihat dari kejauhan akan nampak seperti kotak-kotak yang tersusun teratur. Kain ini tersedia dalam berbagai warna dan motif, memiliki ketebalan yang baik, serta tidak melekat pada tubuh saat dikenakan. Balotelli tersedia di pasaran dalam beberapa tingkat atau grade. Balotelli dengan grade A umumnya lebih halus dan tidak kaku dibandingkan dengan grade B dan seterusnya. Selanjutnya yaitu nomor 21, kain madame atau madam. Madame merupakan jenis kain yang tergolong cukup mahal, akan tetapi harga kain madame ini atau madam sebanding dengan kualitasnya. Biasanya kain ini akan tampak jatuh saat digunakan dan tidak menerawang. Kain ini juga mempunyai karakter yang mirip dengan katun yang halus, lembut, dan adem. Namun, kain ini tidak dibuat dari serat alami kapas. Jadi, kain madame biasanya tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Selanjutnya yaitu kain nomor 22, kain woolly crepe premium. Woolly crepe premium merupakan jenis kain crepe yang mempunyai tekstur paling halus dan lembut di antara keluarganya. Kain ini sangat umum ditemui di pasaran saat ini sebagai bahan gamis, jilbab, dan berbagai kebutuhan fashion lainnya. Kain ini mempunyai susunan serat yang rapat sehingga tidak menerawang. Selain jenis premium, ada juga versi lain yang tersedia di pasaran. Namun, versi premium ini memiliki kualitas yang lebih baik. Woolly crepe biasa misalnya mempunyai tekstur yang kasar, bikin gerah, dan menerawang. Kain yang nomor 23 yaitu ada kain wool pitch. Selain woolly crepe, wool pitch juga salah satu jenis kain yang sangat populer saat ini. Jenis kain ini juga kerap disebut wool fish di pasaran. Kain ini umumnya digunakan untuk membuat berbagai jenis pakaian seperti blus, kemeja, cardigan, juga gamis. Sama halnya dengan wool crepe, kain ini juga tersedia dalam beberapa tingkat kualitas. Wool pitch atau wool fish premium misalnya memiliki kualitas yang lebih jatuh, halus, dan tidak menerawang. Berbeda halnya dengan wool pitch biasa yang cenderung memiliki serat longgar dan tampak transparan. Ini kain yang terakhir, yang nomor 24, kain denim.
Bukan rahasia jika jenis kain ini sangat populer sejak dulu sampai sekarang. Kain ini terbuat dari katun twill dan tersedia dalam berbagai pilihan warna. Denim merupakan jenis kain yang seringkali digunakan dalam pembuatan celana dan jaket. Banyak yang bilang kain denim ini juga disebut kain jeans ya. Sebenarnya kain jeans itu bukan nama dari jenis kain ini ya, tapi nama suatu brand dari perusahaan. Nama sebenarnya yaitu adalah kain denim. Itulah beberapa jenis kain yang saat ini tersedia dan populer di pasaran. Jika Anda tertarik untuk membelinya, jangan lupa untuk menyesuaikan jenis kain dengan kebutuhan. Anda bisa menggunakan informasi tiap-tiap kain yang saya ulas ini sebagai bahan pertimbangan. Semoga tipsnya bermanfaat terutama untuk ibu-ibu, mbak-mbak, dan bapak-bapaknya ya, yang suka belanja baju secara online. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada pemberitahuan terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, comment, share juga ke sosial media kalian. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini. Channel ini mengupas, mengulas tuntas dari trik, tips seputar dunia menjahit ya. Jadi sekali lagi, untuk yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Untuk yang sudah berlangganan di channel ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.